Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4228 dan bab 4229. Oke, kita langsung aja. Bab 4228. Kata-kata Ye Chen benar-benar membuat Qiu Feiyun dan Fei Hao yang takut. Keduanya menangis dan memohon belas kasihan hampir pada saat yang bersamaan. Tetapi Ye Chen menutup telinga terhadap permohonan belas kasihan mereka. Qiu Feiyun pingsan ketakutan. Bagaimanapun, persepsinya tentang rasa sakit diperbesar 100 kali. Dia tidak bisa membayangkan rasa sakitnya akan diderita jika dia diatur. Jadi dia berkata, "Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Bahkan jika kita melanggar hukum, kita harus menyerahkannya kepada hukum untuk diadili. Menurut hukum Amerika, kita bisa dipenjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat selamanya. Mengapa Anda memperlakukan kami dengan begitu kejam dan tidak manusiawi?" Tidak manusiawi? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa? Ketika kamu menyiksa dan membunuh gadis-gadis yang tidak bersalah itu, mengapa kamu tidak berbicara dengan mereka tentang kemanusiaan? Sekarang giliranmu yang tidak beruntung dan kamu mulai berbicara kepadaku tentang kemanusiaan lagi. Apa? Kemanusiaan dibuka oleh keluargamu?" Qiu Feiyun menangis dan berkata, "Membunuh gadis-gadis itu, saya benar-benar tidak melakukannya. Saya hanya bertanggung jawab untuk mengatur orang untuk mereka." Fei Hao Yang dan yang lain melakukan pembunuhan. Tidak hanya Fei Hao Yang, setidaknya ada lusinan orang mesum seperti dia. Jika kamu bisa melepaskanku, aku akan memberi semuanya untuk menebus kejahatan. Ye Chen mengangkat alisnya. "Apa? Kamu tidak membunuh orang? Jadi kamu tidak bersalah? Apa kamu pikir kamu tidak bersalah dengan menyerahkan orang kepada mereka?" Ya, menurut alasanmu, aku tidak bersalah juga. Saya menyentuh Anda, tetapi saya tidak memukul Anda. Proyek khusus yang akan diatur untuk Anda juga akan memiliki orang-orang khusus untuk melayani Anda. Dalam hal ini, mengapa Anda masih mengatakan bahwa saya tidak manusiawi? Menurut kata-kata Anda, saya sangat tidak bersalah. Saya melakukan apa? Anda akan menuduh saya tidak manusiawi. Qiu Feiyun tahu bahwa dia penuh dengan kejahatan dan pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Pada saat ini, tidak mungkin untuk meminta maaf kepada Ye Chen. Jadi, dia hanya bisa menangis dan berkata, "Tolong, saya bersedia membeli Anda semua informasi, termasuk setiap pelanggan. Informasi tentang siapa gadis yang dibunuh, serta semua jenis video yang direkam secara diam-diam. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberikan semuanya kepada Anda." Ye Chen bertanya dengan dingin, "Ketika saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya baru saja meminta informasi kepada Anda. Mengapa Anda tidak memberinya? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda lebih baik mati daripada mengeluarkan informasinya? Dan begitu aku akan membiarkanmu mencoba apa hidup yang lebih baik daripada kematian." Setelah itu, Ye Chen menambahkan, "Percayalah, Qiu Feiyun, kamu akan memberiku materi itu cepat atau lambat." Pada saat ini, Fei Hao yang tidak sabar untuk merobek Qiu Feiyun hidup-hidup dan meraung dengan marah. "Qiu Feiyun, dasar bajingan, Anda bahkan diam-diam merekam video Lao Su. Bagaimana Anda berjanji kepada Lao Su?" Qiu Feiyun disiksa oleh rasa sakit yang parah dan pingsan sejak lama dan meraung seperti orang gila. "Tentu saja saya akan meninggalkan bukti. Jika suatu terjadi pada publik suatu hari nanti, Anda bajingan akan menyalahkan saya sendiri. Apa yang aku lakukan? Atau aku yang atur?" Melihat keduanya mulai menggigit anjing lagi, Ye Chen berkata dengan jijik, "Kalian berdua ingat, mereka yang mempermalukan orang akan dihina selamanya. Mereka yang melecehkan orang akan dihina selamanya." Setelah itu, dia menoleh dan berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, kamu dapat mengatur sisanya. Aku akan berbicara dengan mereka dalam 2 jam."
Wan Pujun segera mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Ye, bawahan saya akan membuat pengaturan." Ye Chen tidak berbicara lagi dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Setelah 2 jam, ketika Ye Chen kembali ke ruang bawah tanah, baik Kiao Fei maupun Fei Hoyang telah menjadi mayat hidup. Rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa telah sepenuhnya menghancurkan kehendak keduanya. Pada saat ini, keduanya sangat menyesal di dalam hati mereka. Pada saat ini, mereka benar-benar mulai merasa menyesal atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Biasanya, bahkan jika mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, mereka tidak akan benar-benar menyesalinya. Hanya dengan membiarkan mereka mengalami rasa sakit yang mereka timbulkan pada orang lain yang tidak bersalah, mereka dapat benar-benar menyadari binatang seperti apa mereka. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4229. Melihat Ye Chen melangkah maju, Kiao Fei yang telah benar-benar tenang menangis. Dia berjuang untuk merangkak ke arah Ye Chen, tetapi tubuhnya sudah kehilangan kekuatan setelah rasa sakit yang parah. Dia hanya bisa menggeliat di lantai seperti belatung, meratap di mulutnya. "Tuan Ye, saya akan mengatakan apa saja. Aku akan memberitahumu segalanya. Tolong, beri aku waktu yang baik." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apa? Sekarang kamu tahu apa yang salah?" Aku tahu. Kiao Fei menangis dan berkata, "Aku bersalah, aku sial. Aku benar-benar minta maaf untuk semua gadis yang tidak berdosa yang telah terbunuh olehku. Saya tidak ingin apa-apa. Saya hanya ingin memberi saya kesempatan untuk membayar hidup mereka." Bagi Kiao Fei, 2 jam terakhir 10.000 kali lebih menakutkan daripada api penyucian di bumi. Pada saat ini, ketika dia berpikir bahwa dia akan menanggung siksaan ekstrim seperti itu di masa depan, dia sudah melepaskan keinginannya untuk bertahan hidup di lubuk hatinya yang terdalam. Saat ini, dia hanya ingin mati secepat mungkin. Semakin bahagia kematiannya, semakin baik. Melihat bahwa orang ini serendah belatung, Ye Chen tidak bisa menunjukkan rasa kasihan padanya. Ye Chen tidak pernah perawan. Menurut pendapatnya, jika seorang melakukan kesalahan, dia harus membayar harga yang sesuai dengan kesalahan itu. Itu adalah keadilan dan keadilan yang sebenarnya. Bagi kita, tidak membiarkan orang-orang seperti itu jatuh ke dalam keputusasaan sepenuhnya. Bagaimana kita bisa menjadi layak bagi gadis-gadis tak berdosa yang disiksa hingga putus asa oleh mereka? Pada saat ini, Ye Chen memandang Kiao Fei dengan dingin dan berkata dengan ringan, "Saya dapat memberi Anda kesempatan, tetapi hanya sekali. Anda harus menyerahkan semua bukti yang Anda miliki kepada saya, dan Anda tidak boleh menyembunyikan apapun. Selama Anda bekerja sama dengan jujur, mulai sekarang sampai hari Anda mati, saya akan memberi Anda perlakuan manusiawi terakhir." Kiao Fei adalah amnesti, mengangguk cepat dan berkata, Saya akan mengatakan semuanya. Saya memiliki situs web yang terdaftar di Brazil, dan saya telah menyiapkan server di Brazil, dan semua informasi disimpan di server itu oleh saya. Ye Chen mengurutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu tidak takut diserang oleh peretas ketika kamu menggugah informasi rahasia seperti itu ke situs web?" Kiao Fei buru-buru berkata, "Situs web itu di permukaan adalah situs amal dan tidak ada lalu lintas. Sumbangan alam bulanan kurang dari $1.000 yang tampaknya sangat normal dan tidak mencolok di semua. Peretas tidak akan menyerang situs web seperti itu sama sekali dan saya telah membangun viewer yang kuat dan peretas tidak bisa dapat meretas." Setelah mengatakan itu, Kiao Fei berkata lagi, "Situs web ini akan memasuki latar belakang manajemen tertentu hanya setelah memasukkan kata sandi manajemen tertentu.
Semua materi itu disimpan dalam latar belakang manajemen tertentu. Kata sandi akun ini hanya dikendalikan oleh saya. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, berikan pena dan kertas itu dan biarkan dia menulis alamat situs web, kata sandi akun, dan kata sandi." Segera Kyofian mengungkapkan semua informasi di situs web. Ye Chen dan Wan Pujun datang ke ruang pemantauan dan menggunakan komputer di situ untuk mengakses situs web ini. Seperti yang dikatakan Kyofian, situs web ini terlihat seperti platform kecil untuk donasi bagi penyandang disabel di Brazil. Namun, saat Wan Pujun memasukkan akun dan kata sandi Kyofian, seluruh situs web segera berubah menjadi antar muka. Di dalam, sesuatu dengan nama yang berbeda, sejumlah besar, file video disimpan. Wan Pojun membuka salah satunya secara acak, dan setelah menonton video selama 10 detik, dia dan Ye Chen sangat marah, sehingga pembuluh darah mereka meledak. Wan Pojun gemetaran terus-menerus dan berkata dengan kebencian yang tak tertandingi, "Tuan Ye, bajingan ini harus dipecah menjadi 10.000 keping." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Terima kasih telah mengikuti. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.